Dia mantan kekasihmu? Tanya Om Ben memecahkan kesunyian di dalam mobil. Maya yang cerita. Tanya Nia dan diangguki Om Ben. Anak itu, ember. Gerutu Nia kesal. Jangan salahkan Maya, aku yang bertanya tadi, ucap Om Ben. Maya cerita apa lagi? Tanya Nia. Hanya sedikit, jika kamu tidak keberatan bisa melanjutkan cerita Maya yang tertunda tadi. Masalah pribadiku Om, tolak Nia. Bukannya kamu juga tahu masalah pribadiku nih, bahkan kamu sudah kenal dengan Ambar. Tapi aku sedikit risih jika orang lain mengetahuinya Om, aku berbeda. Maya mengetahuinya. Beda Om, Maya sahabatku sedangkan Om. Kalau begitu bagaimana jika kita menikah, ajak Om Ben tiba-tiba membuat Nia terkejut. Kalau begitu bagaimana jika kita menikah, ajak Om Ben tiba-tiba membuat Nia terkejut. Om ngaco. Saya serius Nia, bukannya kamu juga sedang patah hati karena ditinggalkan kekasihmu, saya rasa kita bisa menikah bukan dan pernikahan ini akan sama-sama menguntungkan kita. Menikah bukan mainan Om, sekali seumur hidup. Itu jika menemukan kecocokan Nia, jika tidak berakhir cerai seperti saya saat ini. Tapi saya tidak mau bercerai Om, ucap Nia cepat. Kamu bisa membalaskan rasa sakit hati itu Nia, ingat bagaimana mereka sudah mengkhianatimu. Dan Om bisa memamerkan pada mantan istri Om kalau Om sudah bisa move on darinya meskipun dengan cara menikahi saya pura-pura. Kamu wanita yang cerdas, puji Ben sambil tersenyum tipis. Sayangnya saya tidak tertarik Om. Saya akan berikan apapun yang kamu mau, dan kamu bisa menikmati hidup tanpa perlu bekerja lagi. Rendah sekali harga diri saya Om, jawab Nia ketus. Pernikahan ini cukup menguntungkan untuk kamu Nia selain bisa membalas mantan kekasihmu dan adik tirimu itu kamu bisa menjadi nyonya besar. Tapi setelah bercerai diriku akan menyandang status janda. Aku akan berikan kompensasi atas gelar barumu itu jika itu terjadi. 1 miliar, tawar Ben membuat Nia tercengang. Uang itu tidak hanya bisa membayar hutang Mira tapi masih bisa dia belikan yang lain. Tapi bagaimana dengan harga dirinya? Aku hanya butuh kamu menjadi istriku saat ini, lanjut Om Ben lagi membuat Nia bimbang di satu sisi dia butuh untuk membayar hutang Mira dan di sisi lain dia masih punya harga diri. Lalu jika tidak ada kecocokan kita bercerai? Tanya Nia. Kenapa tidak kita coba dulu Nia, baru membahas perpisahan, tawar Om Ben. Tidak ada sentuhan fisik, syarat Nia. Menemaniku makan malam dengan klien masih bisa pegangan tangan bukan? Tanya Om Ben. Maksudnya tidak ada hubungan intim Om, jelas Nia malu. Oke, jawab Om Ben setuju. Nia memukul kepalanya sendiri bisa-bisanya dia menerima ajakan Om Ben untuk menikah pura-pura. Bagaimana jika ayahnya tahu sudah pasti akan kecewa melihat anaknya menjadi janda di usia muda dan tentu saja Carla akan bahagia melihat dia janda nantinya. Tapi untuk membalas sakit hatinya saat ini Nia bisa berpura-pura bahagia dengan pernikahan itu agar Carla merasa tersingi olehnya apalagi jika Carla tahu Om Ben orang kaya bisa kejang-kejang dia. Apa keputusanku sudah tepat, batin Nia. Nia menghubungi ayahnya untuk mengatakan niatnya akan menikah dalam waktu dekat ini. Besok calon suamiku akan ke sana ya. Kamu yakin Nia, apa yang sudah terjadi dengan Munak? Tanya sang ayah khawatir. Tidak apa-apa ya, hanya aku sudah merasa cocok saja, jawab Nia berusaha tenang. Ya sudah kalau begitu ayah tunggu sepulang kerja ya. Iya ya, jawab Nia menutup ponselnya. Malam ini matanya enggan terpejam memikirkan besok Om Ben akan menemui ayahnya. Apa tanggapan ayahnya jika tahu kalau Om Ben seorang duda dan sudah berumur meskipun wajahnya tampan? Ya sudahlah lihat besok saja, ujar Nia menghela nafas panjang, dia sudah pasrah kemana takdir akan membawanya kali ini. Sekali lagi saya minta maaf jika Nia sudah merepotkan Bapak, ujar Pak Bahtiar. Sama sekali tidak Pak, saya justru yang berterima kasih pada Nia sudah mau menerima pinangan saya, jawab Ben lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Ben dan Pak Bahtiar serentak menoleh ke arah sumber suara. Lo sudah sampai oh, Mas? Tanya Nia heran melihat Ben sudah sampai duluan dari mana dia tahu rumah Nia, padahal tadi mereka masih chattingan akan janjian di depan rumah tapi ternyata Ben sudah duduk akrab bersama ayahnya.
Kamu kelamaan sayang, bales chatnya, jawab Ben membuat Nia garuk-garuk kepala. Tadinya dia ingin berbicara terlebih dahulu dengan sang ayah sebelum bertemu Ben. Kalian kok bisa langsung akrab begitu? Tanya Nia heran. Nih, yang sopan dong sama calon suami, ayah sudah kenal sebelumnya sama Pak Ben, ujar sang ayah membuat Nia terkejut. Sebegitu tuanya calon suaminya ini hingga ayahnya pun memanggil bapak. Ben saja Pak, sahut Ben tidak enak hati. Kenal di mana ya? Tanya Nia penasaran. Pak Ben ini atasan ayah di kantor, dia CEO pemilik kantor tempat ayah bekerja. Jelas sang ayah membuat Nia lebih kaget lagi, tapi baguslah dia tidak bersusah payah menjelaskan pada ibu tiri dan adik tirinya nanti tentang jati diri calon suaminya ini. Tidak sia-sia dia menerima pinangan Om Ben yang memang tajir melintir. Iya sayang, Mas juga baru tahu kalau Pak Bahtiar ini ayah kamu. Mas jadi tidak enak mau bicara sama beliau. Jangan sungkan Pak Ben, sebentar lagi kita akan jadi keluarga, ucap Pak Bahtiar. Nia melihat kiri kanan rumah terlihat sepi, mana Carla dan ibunya, pikir Nia. Cari siapa nih? Tanya ayahnya. Mama mana ya? Tadi keluar menemani Carla ke depan, katanya pengen rujak. Oh, Mas mau minum apa? Tanya Nia. Apa saja sayang? Air putih. Boleh, jawab Ben singkat. Nia, yang sopan dong, tegur Pak Bahtiar. Katanya apa saja yang paling praktis ya, air putih ya, jawab Nia membuat Pak Bahtiar menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku anaknya ini. Terserah kamu saja, cepat ambil. Ada tamu ya? Tanya Mama Dina yang baru pulang dan diikuti Carla dari belakang. Iya Ma, ini calonnya Nia Ma, ayo kenalan dengan Pak Beni Dwi Putra. Beni Bu, ucap Om Ben memberikan tangannya dan dijabat oleh Mama Dina. Seperti Mama pernah dengar namanya ya, kerja di mana anak Ben? Iya jelas pernah dengar lah Ma, Pak Ben ini atasan ayah di kantor, dia pemilik perusahaan Putra Group, jawab Pak Bahtiar membuat Mama Dina kaget dan Carla pun juga ikut kaget, ternyata calon Nia bukan orang sembarang, bahkan atasan ayahnya di kantor. Beneran ya? Tanyanya tak percaya, sedangkan Carla cemberut karena dia lelaki yang mereka temui di kafe tempo hari. Carla memperhatikan penampilan Ben dari ujung kepala sampai kaki. Kenapa Nia malah lebih beruntung setelah lepas dari Fahmi? Kalau tahu begini lebih baik dia saja yang aku jebak dulu. Kenapa harus Mas Fahmi kalau ternyata Nia mendapatkan yang lebih baik? Sial, batin Carla. Nia keluar dari dapur membawa 1 gelas jus jeruk dan 1 gelas teh untuk ayahnya. Diminum Mas, ujar Nia yang langsung duduk di sebelah Ben. Nia tahu saat ini hati Carla tengah panas, apalagi setelah sang ayah memperkenalkan siapa Ben. Terima kasih sayang, ujar Ben lembut membuat Carla semakin panas. Lalu kapan rencananya Pak Ben akan membawa keluarga ke sini? Tanya Pak Bahtiar. Mungkin dalam minggu ini Pak, langsung acara lamaran saja dan awal bulan untuk pernikahannya. Kenapa mendadak begitu, apa Nia sudah hamil? Tanya Mama Dina. Ma, tegur Pak Bahtiar. Mohon maaf Pak, Bu, insya Allah kami masih tahu batasannya. Untuk menghindari fitnah bukannya lebih baik kami segera menikah Pak? Tanya Om Ben dan diangguki Pak Bahtiar setuju. Saya sudah dewasa, begitu juga Nia Pak, jadi kami sama-sama memutuskan untuk menikah agar lebih nyaman saat jalan berdua. Lanjut Om Ben membuat Carla semakin kesal karena lelaki di hadapannya ini sangat dewasa, jauh berbeda dari suaminya. Untuk kamu sendiri bagaimana Nia, apa sudah siap? Tanya Pak Bahtiar. Insya Allah siap ya. Alhamdulillah. Niat baik tidak boleh ditunda-tunda nak, segeralah menikah, ucap Pak Bahtiar membuat Bu Dina sedikit tidak suka. Kenapa Nia gampang sekali mencari ganti Fahmi, belum juga genap 2 bulan, kok bisa langsung tahu gitu sih Om rumah aku? Tanya Nia saat mereka sudah keluar dari rumah ayah Nia. Kan di biodata kamu sudah ada alamat lengkapnya, tidak susah untuk mencarinya bukan? Biodata. Sebelum kita kencan Sari memberikan saya biodata kamu, dan alamatnya tertulis jelas di sana, saya juga tidak mau kencan dengan sembarang wanita nih, meskipun Sari mengatakan kamu temannya saya juga harus waspada, jawab Om Ben. Kenapa Sari nggak bilang kalau ngasih biodata aku sih? Tanya Nia. Sudah nggak usah dibahas,
nggak penting. Untuk mas kawinnya kamu mau apa nanti? Tanya Om Ben. Terserah Om saja, apapun aku terima. Kalau cincin berlian bagaimana plus uang tunai? Tanya Om Ben. Bukannya Om udah ngasih aku uang 1 miliar, kenapa uang lagi? Kebanyakan Om tolak Nia yang tak mau di-cap sebagai cewek matre. Terus maunya apa? Nia tampak berpikir sejenak, apa yang ingin dia minta dari lelaki kaya ini? Om, uang 1 miliarnya boleh dijadikan mahar saja. Tanya Nia membuat Om Ben mengerutkan keningnya, tidak ada perjanjian uang itu untuk mahar karena dia memberikannya ikhlas untuk Nia. Sebenarnya dari awal mereka bertemu Om Ben sudah jatuh hati pada kecantikan Nia, apalagi semua teman-teman memuji Nia pintar jadi dia semakin bangga bisa membawa Nia ke acara reuni itu tapi karena baru berkenalan membuat Om Ben tak berani mengakuinya. Kamu tidak keberatan? Tanya Om Ben. Gak justru aku maunya begitu, jawab Nia karena dia ingin uang mahar dari Om Ben menjadi miliknya utuh tanpa rasa bersalah jika kemudian hari mereka tidak cocok. Bukannya uang mahar adalah hak seorang istri selain itu Gak justru aku maunya begitu, jawab Nia karena dia ingin uang mahar dari Om Ben menjadi miliknya utuh tanpa rasa bersalah jika kemudian hari mereka tidak cocok. Bukannya uang mahar adalah hak seorang istri selain itu ada alasan tersendiri untuk Nia, dia ingin Carla mendengar berapa uang maharnya. Baiklah tidak masalah, lusa kita belanja semua kebutuhan kamu, ajak Ben dan diangguki Nia setuju karena lusa hari libur kantornya. Mau makan dulu apa langsung pulang? Tawar Om Ben. Pulang saja Om, aku capek. Oke, Om Ben memang bukan tipe lelaki pemaksa dia akan menghargai semua keputusan pasangannya hal ini yang menjadi salah satu nilai plus yang diberikan Nia untuk calon suaminya ini. Hanya dengan lambaian tangan Nia melihat kepergian Om Ben dari kosnya. Ma, aku akan menikah bulan depan, ujar Ben pada sang mama. Menikah? Apa mama nggak salah dengar Ben? Cecar sang mama terkejut. Iya ma, sahut Ben singkat. Siapa perempuannya? Jangan bilang Bu Siska dia sudah menikah Ben, mama tidak mau kamu jadi pebinor. Ngawur mama, ketus Ben tidak suka. Selama ini hanya Bu Siska perempuan yang dekat denganmu setelah bercerai dari Ambar, Ben jangan mengelabui mama. Anakmu ini masih laku ma, masih ada perempuan muda yang mau padaku, ucap Ben kesal. Ben, mama tidak mau kamu salah memilih lagi nak, cukup sudah Ambar menjadi pelajaran berharga dalam hidupmu, keluarga kita butuh keturunan. Tegas mama indah. Iya ma aku tahu itu makanya aku memilih menikah daripada jadi duda tua. Jadi kapan acara lamarannya? Dalam minggu ini ma, tolong mama siapkan semuanya ya, pinta Ben. Janda, tanya sang mama menyelidiki. Gadis ma, bekerja di salah satu bank swasta, jawab Ben membuat mama indah tersenyum puas. Anaknya masih tampan apalagi Ben saat ini sudah mapan jelas saja dia bisa mendapatkan seorang perawan pengganti Ambar. Mama akan hubungi Tante Tuti untuk membantu persiapan pernikahanmu. Terima kasih ma, ujar Ben tersenyum manis pada sang mama. Mama Indah tidak pernah memilih menantu selagi seiman dan Ben suka oke-oke saja, hanya saja dia memeringati karena Ben pernah gagal sebelumnya jangan sampai terjadi 2 kali, Nia memang sengaja pulang ke rumahnya hari ini karena sore ini akan datang keluar Om Ben ke rumahnya untuk lamaran. Cie yang mau marit sama duda tajir, goda Maya. Apaan sih Mei? Tapi aku nggak ngangka deh nih, malah kamu duluan yang nikah sama Om Ben, padahal aku sama Mas Alan sudah lamaran lama, sahut Sari yang ikut hadir untuk lamaran Nia. Sari sengaja tidak ikut rombongan keluarganya karena penasaran dengan pernikahan mendadak ini, Nia sulit sekali ditemui beberapa hari ini untuk mengkonfirmasinya. Namanya jodoh Sar, timpal Maya. Aku juga nggak ngangka bisa secepat ini Sar, padahal awalnya cuma kencan biasa, jawab Nia tersenyum kecil. Aku harap bukan pelarian kalian berdua ya, ujar Sari. Carla yang mendengar obrolan kakak tirinya itu bertambah tidak suka. Ternyata dia duda, tapi sebenarnya nggak masalah sih duda asal tajir. Aku nggak rela Nia jadi ibu bos dengan mudahnya, gumam Carla kesal. Carla ada apa? Tanya Bude Nia yang melihat Carla berdiri di depan kamar Nia. Itu Bude,
Anu mau panggil Mbak Nia tapi kelihatannya dia lagi asik ngobrol Bude, jawab Carla gugup. Bude mau apa? Panggil Nia juga keluarga Nak Ben sudah datang, ujar Bude Wiwi. Nia, keluar Nak, keluarga laki-lakinya sudah datang. Seru Bude Wiwi. Iya Bude, sahut Nia dari dalam kamar, memang semua keluarga dari pihak ibu Nia diundang. Dulu mereka sempat kecewa karena pernikahan Nia batal tapi tak berapa lama mereka mendengarkan kabar baik lagi. Nia yang sudah didandani cantik dengan kebaya berwarna ungu. Nia yang sudah didandani cantik dengan kebaya berwarna ungu membuat kesan elegan pada perempuan muda ini. Para tetangga dan keluarga Nia sempat keheranan karena barang bawaan keluarga Ben tidak main-main, mulai dari perhiasan mahal, tas dan sepatu branded membuat iri kaum hawa. Kalau begini antarannya sih saya rela gagal nikah dulu nih, tapi dapatnya yang seperti ini ya tajir melintir, celetuk ibu-ibu komplek membuat Carla semakin panas. Dulu saat dia dan Fahmi menikah tidak ada hantaran barang hanya kue dan mas kawin saja. Nia tersenyum malu menanggapi celetukan ibu-ibu tersebut. Cantik ya, puji Mama Indah melihat Nia yang duduk berhadapan dengan Ben. Kamu pinter milih istri Ben, bisik Tante Tati. Untuk mas kawinnya memang belum dibawa ya Pak, Bu, nanti saat akad nikah, ujar Om Herman kakak papa Ben paling tua dan diangguki Pak Bahtiar. Bermacam-macam bentuk kue yang mereka bawa membuat perut ibu-ibu komplek kelaparan. Selamat sore Bapak dan Ibu serta segenap keluarga yang kami hormati. Terima kasih kami ucapkan telah berkenan menerima kami sekeluarga dengan baik. Perkenankanlah saya selaku juru bicara keluarga Beni untuk menyampaikan tutur kata untuk secara resmi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami ini. Pada hari ini, kami hadir di tengah-tengah keluarga Bapak dan Ibu, tiada lain dalam rangka bersilaturahmi agar saling mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan maksud dari anak kami yang sudah cukup mengenal putri Bapak dan Ibu. Maka dari itu, izinkan kami mewakili Beni untuk menyampaikan niat baik yang tulus untuk melamar putri Bapak Ibu sebagai wujud keseriusannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan untuk meridhoi niat dari anak kami Beni dengan menerima lamaran ini. Untaian kata yang disampaikan Om Herman pada keluarga Nia. Bagaimana Nia, apakah menerima lamaran dari keluarga Beni? Tanya Pak Ret yang mewakili keluarga Nia. Insya Allah saya terima Pak, jawab Nia membuat semua tersenyum kecil kecuali Fahmi dan Carla mereka tersenyum kecut dengan pemikiran masing-masing. Alhamdulillah, saya terima nikah dan kawinnya Kania Gustini binti Bapak Bahtiar dengan mahar uang sebesar 1 miliar rupiah dibayar tunai, ujar Om Ben dengan satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi sah? Sah. Sah. Alhamdulillah. Para tetangga dan keluarga yang menghadirkan akad nikah Nia dibuat bengong dengan mahar yang diberikan Ben, tidak main-main 1 miliar membuat Carla gigit jari mendengarnya. Beruntung banget ya Nia, dapat yang begini kaya dan tampannya, nemu di mana ya, bisik para tamu undangan. Memangnya barang bisa nemu, ibu-ibu komplek mulutnya kebiasaan deh, gumam Maya yang ikut jengah mendengarnya. Rasain lu Carla, makan tuh Fahmi. Kesal Maya tersenyum puas melihat kebahagiaan sahabatnya ini. Cium, cium, cium. Suara riuh dari Sari, Maya dan Pak Alan serta teman kantor Nia lainnya membuat Nia malu bukan kepalang. Mereka sengaja menyoraki keduanya yang sudah selesai melakukan prosesi pernikahan untuk melakukan wedding kiss. Om Ben segera memajukan wajahnya mengikis jarak antara dia dan Nia, wanita cantik yang kini telah menjadi istrinya. Lelaki itu kemudian mengecup bibir pengantin wanitanya sekilas yang disambut dengan sorakan para tamu undangan lalu. Hi! Norak! Kesal Carla. Nia menundukkan wajahnya yang memerah karena malu. Gemes deh kalian, pekik Sari sambil merangkul tangan Alan. Cepat halalin Pak Alan, Sari udah ngebet banget tuh, goda Maya. Ucapan selamat bertubi-tubi dari rekan bisnis Ben dan juga teman-teman Nia. Tapi Nia sedikit heran karena ambar mantan istri Om Ben tidak datang, apa tidak diundang. Bukannya Om Ben mengajaknya menikah untuk diperlihatkan pada mantan istrinya itu. Setelah prosesi resepsi selesai semua anggota keluarga yang ingin menginap di hotel diperbolehkan dan jika ingin langsung pulang juga dipersilahkan. Om Ben membebaskannya, untuk Om Ben dan Nia memilih untuk langsung ke apartemen Om Ben.
Ini kamar tidurmu. Om Ben membuka salah satu kamar yang ada di apartemen mewahnya itu. Apartemen mewah dengan 2 lantai itu memiliki 2 kamar utama dan 1 kamar kerja Ben. Ben sering pulang ke apartemen ini jika dia sedang suntuk di rumah. Untuk rumahnya dan Ambar dulu memang sengaja Ben jual karena dia tak ingin menyisakan kenangan bersama Ambar. Nia melongok ke dalam kamar mewah dan luas itu. Dia benar-benar beruntung. Dengan menjadi istri pura-pura Ben, kehidupannya berubah drastis. Ruang kamar yang diberikan Ben jauh lebih mewah dari kamarnya. "Kamu suka?" tanya Ben dan diangguki Nia. "Kamu boleh tempati ini, dan kamarku ada di depan ini, jika butuh sesuatu panggil saja aku. Oh ya, untuk bersih-bersih ada pembantu yang rutin 2 kali 1 minggu datang kemari. Kamu tidak perlu membersihkan apartemen ini, aku tahu kamu sibuk bekerja," jelas Om Ben. "Aku masih boleh bekerja?" tanya Nia. "Tentu saja, itu hakmu, tidak ada larangan untuk itu," jawab Om Ben lagi membuat Nia tersenyum manis. "Aku ke kamar dulu, selamat istirahat," pamit Om Ben. Tidak ada yang kurang dari diri lelaki tampan ini, dewasa, mandiri, dan juga mapan. Sayang, dalam hal percintaan dia belum beruntung. Sejak bercerai dari Ambar, Om Ben sulit sekali membuka hatinya. Ambar menyayat hatinya hingga terluka sangat dalam, membuat Om Ben sempat tak percaya lagi pada wanita. Tapi sejak malam reuni itu dia melihat sosok Nia yang berbeda, bahkan bisa membuatnya menyukai pada pandangan pertama. Terlebih mendengar cerita Maya dan Sari membuat Om Ben kasihan dan ingin menjaga Nia dengan cara menikahinya. Meskipun belum ada rasa cinta, tapi Om Ben merasa lebih mudah lagi jika berada di dekat Nia. Bukannya cinta bisa datang seiring waktu selalu bersama. "Jangan terlalu banyak melamun. Aku pernah dengar kalau orang yang suka melamun kulit wajahnya cepat keriput dan tua sebelum waktunya. Kamu mau begitu?" Tidak tahu dari mana Om Ben sudah berada di sebelah Nia yang sedang memperhatikan sekeliling apartemen. Tiba-tiba saja lelaki itu sudah berdiri di sampingnya. "Om pasti hanya ingin menertawakan aku, bukan? Kisah percintaanku tidak seindah orang-orang. Bahkan, aku harus dikhianati oleh sang adik tiri dan berakhir menikah dengan orang yang tidak dikenal." Nia tersenyum kecut. "Pemikiranmu terlalu dangkal. Aku bukan mafia yang akan menyekapmu di sini." "Percuma saja disekap, aku tidak punya apa-apa," jawab Nia lagi sambil mendudukkan dirinya di sofa empuk. "Andai saja hidupku bisa seperti kamu Om. Asal ada uang bahagia, pasti sekarang aku tidak akan terpuruk." Nia menatap Om Ben lirih. Kali ini wanita itu melemparkan senyuman tipis. "Buat apa susah? Kamu yakin, mereka yang membuatmu terpuruk sekarang juga merasakan hal yang sama? Kita juga butuh bahagia, nih. Lepaskan saja semua beban yang kita punya. Anggap saja, kita orang yang tidak memiliki masalah seujung kuku pun, hidup hanya satu kali nih." Om Ben tersenyum lebar lalu melempar pandangannya ke arah dinding yang berisi foto keluarganya dan sebentar lagi akan berisi foto pernikahan mereka. Nia memikirkan kata-kata Om Ben, ya, dia memang harus memikirkan kebahagiaannya pribadi. Kali ini dia setuju dengan perkataan lelaki itu, apalagi hutangnya di bank sudah lunas, dia harus menikmati hidup yang hanya sekali ini. "Kamu benar Om. Mulai hari ini aku harus memulai kehidupan yang baru. Aku harus melupakan semua serpihan luka yang ada. Menguburnya dalam-dalam. Terima kasih, Om sudah memberikanku semangat dan mengangkat derajatku meskipun tidak tahu sampai kapan pernikahan ini bertahan." Nia menepuk lengan lelaki itu beberapa kali lalu berdiri. "Mau kemana? Masak? Sepertinya perutku mulai lapar." "Aku Nia." "Kamu bisa masak?" tanya Om Ben. "Kamu terlalu meremehkanku Om, meskipun setiap harinya aku berdandan. Kalau urusan masak aku jagonya," sombong Nia. "Buktikan aku yang akan menjadi jurinya malam ini," tantang Om Ben dan diangguki Nia setuju.